Ya baik jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini serasa ada yang beda ya. Di malam ini serasa ada yang berbeda karena berkaitan dengan momen penting dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara kita, yaitu malam 17 Agustus 1945 ya, 81 tahun yang lalu. Itu malam 9 Ramadan 1364 ya. Sayangnya di dalam catatan sejarah 9 Ramadannya hilang ya, dan pasti ini ada unsur kesengajaan ya, bisa dipastikan ada unsur kesengajaan ya. Sejarawan muslim Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dari Unpad itu sudah nulis ya. Jadi memang upaya-upaya orang yang gak suka kepada Islam itu apapun mereka lakukan ya, termasuk memisahkan nilai-nilai Islam dengan semangat kebangsaan ya, apakah itu komunis ya, apakah itu orang kafir ya, bisa saja ya. Dan yang paling nampak itu masuk ke dalam kurikulum ya, masuk ke dalam buku yang dibaca oleh anak-anak SD, SMP, SMA. Nah, itu komunis, Pak. Jadi bukan hanya memisahkan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai proklamasi ya, tetapi juga mereka mencoba menghapus nama-nama pahlawan nasional kita yang di dalam kurikulum sejarah. Nah, ini yang harusnya kita umat Islam nih ya, marah, protes ya. Ya, bahkan kata Bang Haji Ridwan Saidi almarhum ya, 99% catatan sejarah di Republik ini harus ditulis ulang. Bayangkan itu. Jadi bukan 50-70% ya, 99% ya, catatan sejarah di Republik ini harus ditulis ulang ya. Karena kita sudah cenderung dicekokin dengan catatan sejarah yang sudah dimanipulasi ya, yang sudah dirubah, yang sudah dihilangkan. Hanya kan bagaimana nasib anak-anak kita, generasi penerus kita, kalau mereka diinformasikan berita-berita bohong ya. Nah, inilah yang seharusnya kita melek ya, kita memberikan perhatian ya terhadap ini ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah zat yang paling pantas untuk dipuji. Binikmatihi, yang dengan nikmatnya ya, tatimus sholihat. Ya, tatimus sholihat itu bisa bermakna disempurnakannya amal-amal soleh, ya, bisa bermakna dimudahkannya kita mengerjakan kebaikan. Oh, jadi kita berbuat baik ini Pak, itu karena nikmat Allah. Bapak kita, saya ini bisa ngaji, bisa sholat maghrib berjamaah, itu saja udah, itu nikmat. Ya, itu nikmat dari Allah. Kenapa? Karena ternyata tidak semua orang mendapatkan nikmat bisa sholat maghrib berjamaah. Ya, bisa sholat maghrib berjamaah, ternyata juga tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat hadir di majlis ilmu. Itu nikmat. Ya, kita hadir di majlis ilmu itu nikmat. Ya, makanya kalau saat ini kita nih lagi ngaji, Allah cabut nyawa kita, ya, orang banyak iri Pak sama kita. Ya Allah, indah betul matinya. Ya, matinya lagi ngaji, ya, matinya lagi itikaf di masjid. Ya, matinya habis sholat maghrib berjamaah, masya Allah. Ya, akan banyak membuat orang lain iri sama kita. Tuh, makanya kita jaga nih, ya, amaliyah yang baik nih, amal soleh ini. Ya, kenapa? Karena itu adalah nikmat dari Allah. Ya, nikmat dari Allah. Ya, makanya minta terus. Ya, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya, minta agar kita ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Ya, diwafatkan dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, pada waktu yang baik. Nah ini Pak, jangan lupa. Ya. Baik. Nah, cuma sayangnya jamaah sekalian, ya, di tengah gegap gempitanya menyambut kemerdekaan ke-81, ya, apalagi hari ini kita masuk dalam bulan Rabiul Awal, ya, bulan dimana kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah tentu berbeda, ya, levelnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Ya, namun ternyata ya masih banyak orang yang salah caranya bersyukur. Ya. Jadi bukan bersyukur, yang ada malah kufur. Yang ada malah kufur. Ya, contohnya banyak. Ya. Karnaval, laki-laki pakai baju perempuan. Ya kan banyak tuh. Ya, beberapa daerah ada lomba gerak jalan. Ya. Jadi di antara sekian banyak peserta lomba gerak jalan itu ada yang laki-laki berdandan perempuan, yang perempuan berdandan seksi. Ya, sambil ada gerakan-gerakan erotis. Nah, ini kan ngeri. Ya. Jadi bukan mengundang rahmat, bukan mengundang berkah, yang ada mengundang laknat. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Oh, hati-hati nih. Ya, jadi jangan sampai kita ini cara bersyukurnya salah. Ya. Cara bersyukurnya bukan mengundang rahmat, justru mengundang laknat, mengundang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bentuk-bentuk lain juga banyak Pak, saya kira, ya, yang kita mesti berhati-hati. Ya, gembira boleh, nggak dilarang kita gembira. Bercanda boleh, dalam Islam boleh bercanda. Ya, Rasulullah juga suka bercanda. Ya, tetapi sekali lagi itu semua ada batasan-batasannya.
Nah ini makanya penting buat kita nih ya, dalam Islam itu manusia merdeka itu seperti apa sih gitu. Ya, berbeda konsep manusia merdeka dalam tinjauan PBB, Declaration of Human Rights ya, 1948 ya, dengan konsep merdeka di dalam Islam. Ya, sangat berbeda, sangat berbeda. Kenapa? Karena berkaitan dengan posisi kita sebagai hamba Allah, posisi kita sebagai makhluk Allah. Ya, sementara Declaration of Human Rights, ya mereka tidak mengambil ya nilai-nilai spiritual ya dari ajaran agama Islam. Ya, sekalipun saat itu, ya ketika Declaration of Human Rights itu digaungkan, ya banyak negara-negara Muslim protes. Ya, banyak negara-negara Muslim protes. Ya, sekalipun ada beberapa poin yang memang pada akhirnya diakomodir ya, oleh PBB. Ya, misalnya apa? Hak untuk hidup, hak untuk bekerja, ya hak untuk mencari nafkah, ya hak terbebas dari ya, penindasan, perbudakan. Ya, itu dari nilai-nilai Islam, Pak. Kenapa? Karena semangatnya negara-negara Eropa saat itu justru menjajah. Ya, jadi semangatnya negara-negara Eropa saat itu justru apa? Menjajah. Prancis yang menjajah beberapa negara di Afrika, ya termasuk Maroko, Aljazair, ya, terus Somalia, Inggris pun demikian, ya, termasuk saat itu ketika 1945-48 Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris, ya. Jadi dibagi-bagi udah kayak bagi kue, ya, wilayah Palestina, ya, oleh Inggris. Nah, kemudian Jepang menjajah Cina, menjajah Korea. Ya. Jadi justru apa, kontradiktif ya dengan nilai-nilai yang digaungkan. Makanya hanya Islam yang hadir untuk memerdekakan manusia. Nah, catat ini, Pak. Ya, jadi hanya Islam agama yang hadir untuk memerdekakan manusia. Ya, maka ketika utusan ke Heraklius, utusan ke Najasyi, ya, mereka katakan bahwa agama kami adalah agama yang membebaskan perbudakan manusia terhadap manusia yang lain. Ya, bahkan dengan lantang Za'far bin Abdul Muthalib, ya, ya beliau sampaikan ya di hadapan Heraklius, sehingga apa, bahkan masuk ke istana kaisar saja dia nggak harus turun dari kudanya, ya, dengan gagah berani dia tetap di atas kudanya. Ya, sementara bagi kalangan istana saat itu satu hal yang sangat tabu. Ya, nah, ketika utusan turun, ya beliau katakan agama kami hadir untuk membebaskan manusia dari perbudakan terhadap sesama manusia. Oh, kalau kita nggak bangga, ya mungkin kalau kita ngebayangin ya utusan Rasulullah waktu ke Kisra, ke Heraklius, oh, dengan gagah, ya. Mungkin orang akan bersungut-sungut, akan nunduk-nunduk di hadapan kaisar, ya. Tapi utusan Rasulullah tidak. Ya karena nggak boleh manusia ya nunduk-nunduk di hadapan manusia lain, ya, menghinakan dirinya di hadapan manusia lain. Itu Islam. Ya, makanya sekali lagi kita bangga sebagai seorang muslim. Ishadu bi anna muslimun. Ya, kalau bapak nggak bangga jadi orang Islam, berarti otaknya koslet. Nah, ya, kalau bapak nggak bangga jadi orang Islam, ya berarti ada yang bermasalah dalam otaknya. Ya, apalagi kalau sampai murtad, ya kan? Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa kita bacakan suratul Fatihah ya untuk diri kita, keluarga kita, ya, anak istri kita, bapak ibu kita, ya, bapak ibu mertua kita. Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang masih hidup dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan istiqomah ya, di dalam iman dan takwa, ya, hatta ya kali yakin sampai kita mati. Ya.
Kemudian Yahudi mereka sudah wafat, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, luaskan kuburnya jadi kuburnya Allah menjadi jannah, yang diterima semua amal solehnya. Ya. Masuk guru-guru kita pun demikian, yang masih hidup, ya semoga Allah panjangkan umurnya dan keberkahan, yang mengalir terus pahala yang mereka ajarkan. Yang sudah wafat, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, jadikan kuburnya Allah menjadi jannah, dan ilmu yang mereka sudah ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang manfaat. Anak-anak kita jadikan anak soleh-solehat, ya dimudahkan oleh Allah dalam meraih cita-citanya. Yang sedang sakit, yang sedang banyak masalah, ya semoga Allah berikan jalan keluar terbaik, berikan kesembuhan, dicarikan solusi ya, atas setiap masalah yang dihadapi. Yang sudah mendermakan harta, pikiran, waktu, tenaga untuk memakmurkan masjid ini, ya kita minta kepada Allah agar diberikan balasan yang terbaik. Ya, setidak-tidaknya Allah bangunkan ya, buat siapapun yang berkontribusi untuk masjid ini, membangunkan masjid ini dengan dibangunkannya sebuah istana tapi di surga. Saudara-saudara kita yang masih kesulitan mencari nafkah, ya, ya memang realnya begitu Pak, ya, bahwa ya, pengangguran bertambah, putus sekolah bertambah, ya, kemiskinan bertambah, ya. Tapi bagaimanapun kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ya, kita punya Allah. Ya, sebesar apapun masalah yang dihadapi, kita harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, yakin bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang ya, kecuali Allah tahu kapasitas kita sampai di mana. So, itu ayat yang harus kita yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, yang terakhir, saudara-saudara kita masih berat langkah kakinya ke masjid, ke mushola, ya, terutama yang ada di Bapas ini, sholat berjamaah, hadis dan majlis ilmu, ya semoga Allah bukakan mata hatinya, ringankan langkah kakinya. Al-hajimiyah wa al-buniyatil sholihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian, sebelum Islam hadir, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, kehidupan saat itu ya dikenal dengan jahiliyah. Ya, zaman bisa dimaknai kegelapan, bisa dimaknai kebodohan. Ya, jahil. Ya, bahkan orang yang punya anak perempuan malu sampai anak perempuannya harus dikubur hidup-hidup. Ya. Perang antar suku hampir tiap hari. Yang namanya perzinahan, yang namanya mabuk-mabukan, yang penyembahan berhala luar biasa. Nah, termasuk di antara bentuk kejahiliahan itu adalah perbudakan. Ya, jadi perbudakan pada masa Rasulullah masih ada. Ya, kalau Bapak lihat film Gladiator, ya, manusia diadu dengan manusia, manusia diadu dengan singa. Nah, itu para kaum slave, kaum budak. Ya, bahkan seorang jenderal pun bisa jadi budak, ya kan? Jenderal Maximus, ya, dia bisa jadi budak, dijual, diadu, ya. Dan kalau kita runtut ke belakang, Nabi Yusuf itu pernah budak, Pak. Nabi Yusuf itu pernah diperjualbelikan. Ya, ketika saudara-saudaranya yang 10 orang ya membuang Yusuf ke sumur, ya, ada apa namanya musafir ketika mau ngambil air, yang naik kok seorang anak. Ya, ya mereka yang namanya nemu barang, nemu orang, ya dijual. Ya, jadi Nabi Yusuf itu pernah dianggap budak, ya, diperjualbelikan. Ya. Ya, bahkan pada zaman Rasulullah kan ada namanya Bilal bin Rabah, ya, ada namanya Wahsy. Ya, Wahsy ini yang membunuh paman Rasulullah, ya, Hamzah, ya, dengan cara ditombak. Ya, Wahsy itu budak, ya. Terus
Ada lagi ya dari kalangan Buddha kemudian dimerdekakan ya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dia mengatakan Salman Al-Farisi ya wallah ya. Ada juga kisah Nu'man ya. Jadi pada masa Rasulullah memang beliau saat itu para as-sabiqun al-awwalun ya. Nah, tadi kita dengarkan ayatnya surat At-Taubah ayat 100 ya. Jadi para as-sabiqun al-awwalun itu kebanyakan dulunya adalah kaum budak. Ya, dulunya adalah kaum budak. Ya. Tetapi Allah muliakan mereka dengan Islam. Ya, maka jadilah ya Bilal bin Rabah ya dia seorang gubernur. Ya, asalnya budak. Tapi ketika dia dimuliakan dengan Islam, Bilal pernah jadi gubernur. Ya, Abu Zar Al-Ghifari. Ya. Jadi memang kaum tertindas, ya, kaum mustada'afin. Ya, tapi ketika mereka mendapatkan hidayah, Allah muliakan mereka, Allah angkat derajat mereka. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Bapak nggak boleh haji kalau bapak nggak merdeka. Ya. Bahkan nggak wajib sholat Jumat kalau masih budak. Nggak wajib sholat Jumat. Budak itu hanya sholat zuhur. Ya, jadi budak itu nggak boleh haji, ya, nggak boleh puasa, ya, sholat Jumat nggak boleh, hanya sholat zuhur. Itu budak. Bahkan budak perempuan bisa diperjualbelikan, bisa diwarisin, bisa digaulin tanpa dinikahin. Tuh gimana Pak rasanya kalau kita adalah budak? Ya nggak merdeka. Ya. Islam hadir, ya. Ada beberapa perintah syariat, syaratnya harus merdeka. Ya, termasuk haji, zakat, puasa harus merdeka. Ya. Artinya seorang budak dia pergi haji nggak sah. Ya, karena dia terikat oleh tuannya. Ya. Jadi Islam hadir secara perlahan tapi pasti dengan beberapa perintah syariat, ya, harus merdeka. Ya, harus merdeka. Apakah merdeka dengan cara tuannya yang memerdekakan, ataukah ada orang kaya yang bayar beli ya, untuk kemudian dilepaskan, sebagaimana Abu Bakar memerdekakan ya, Bilal bin Rabah. Ya, dibayar itu Umayyah bin Khalaf. Berapa harganya nih orang? Nah, bahasa kita begitu Pak. Ya, saya bayar. Ya, setelah dibayar, wahai Bilal, aku merdekakan engkau. Tuh, gimana rasanya Pak orang kalau, ya bayangin deh seperti kalau sekarang Bapak masuk penjara gitu ya. Kan kalau kita di penjara hilang kemerdekaan kita. Ya. Tuh, kalau di penjara kita nggak merdeka, rasanya nggak merdeka, tersiksa. Ya, apalagi satu sel over kapasitas, ya kan? Ya, satu sel isinya residivis semua, gimana kira-kira? Ya, nggak merdeka kita. Ya, kalau di penjara-penjara Amerika tuh, ya, pokoknya kalau sudah masuk sel, kalau dia nggak bisa survive habis. Ya, bisa diperkosa laki-laki satu sel, Pak. Ya, jadi yang memperkosa laki-laki. Loh, penjara-penjara Amerika ya, cuma terakhir-terakhir ini ada perubahan luar biasa ya, banyak mualaf ya di penjara-penjara Amerika sehingga suasana penjara berubah. Itulah Islam luar biasa. Islam hadir ya, para kriminal, para residivis, para penjahat sekalipun ketika mereka dapat hidayah lembut hatinya ya, lembut, terkontrol emosinya. Nah, itu yang luar biasa. Ya, lonjakan mu'alaf di penjara-penjara Amerika itu luar biasa. Ya, kan termasuk Mike Tyson kan. Ya, sebelumnya Cassius Clay, ya, Muhammad Ali, ya, Mike Tyson, ya, juara WWF, ya, apa lagi namanya. Nah, itu banyak yang mu'alaf. Ya. Ketika mereka bersentuhan dengan Islam,
Ya, ya Allah. Ya, masa kita yang orang Islam kayak residivis otaknya kita bahas. Ya. Jadi itu fakta jemaah sekalian, itu bukti nyata kalau Islam hadir memerdekakan manusia. Bapak siang hari Ramadan ya tidur bareng sama istri dengan sengaja kan gitu. Ya, emangnya ada yang nggak sengaja? Ya, dengan sengaja. Kan sanksinya apa? 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau nggak sanggup, merdekakan budak. Kalau nggak sanggup, kasih makan 60 orang fakir miskin. Nah, salah satu diantaranya apa? Merdekakan budak. Ya, Saudi, Pak, itu sampai tahun 74. Ya, sebelum tahun 74, ya belum ada tekanan untuk meratifikasi bahwa TKI, TKW, tenaga kerja asing itu bukan budak. Tapi anggapan mereka sebelum tahun 74 itu, ya mohon maaf, TKI, TKW kita dianggap budak. Karena apa? Mereka sudah merasa sudah beli. Ya, makanya jangan heran ya tahun 70 80-an ya TKW kita pulang kampung gendong bayi, hidungnya mancung. Ya. Iya. Karena mereka mohon maaf digauli nggak pakai nikah. Ya karena dia budak. Ya, dianggap budak. Ya kayak Cristiano Ronaldo masuk Arab kan bingung, ini udah nikah belum? Kan 10 tahun hidup bersama baru nikah kan kemarin ya sama Georgina Rodriguez. Ya 10 tahun Pak punya anak sudah baru nikah. Kenapa? Kalau apa namanya dia kenapa dia bisa masuk ke Saudi? Ya, jadi Georgina ini dianggap sebutannya istilah halusnya milkul yamin. Ya, istilah halusnya itu milkul yamin. Ya milkul yamin itu sama dengan budak. Ya, kalau nggak begitu dia nggak bisa masuk Saudi. Ya kan baru dinikahin kemarin. Ya setelah 10 tahun hidup serumah. Ya, ya kita doakan dia masuk Islam. Mudah-mudahan kalau dia masuk Islam kan dikali 0 semua Pak. Ya, nah itulah kasih sayang Allah. Kalau dia masuk Islam dikali 0 semua, zinahnya, maboknya, selingkuhnya dikali 0 semua. Ya. Ya tetapi fakta-fakta ini kita nggak bisa tutup mata. Ketika dia masuk Saudi dikontrak oleh An-Nasr ya, jadi pakai anggaran pemerintah ya. Kontraknya 2 tahun, nilainya 16,5 triliun, ya rekor ya, sampai hari ini. Ya Messi lama masih jauh. Ya. Bayangkan itu 2 tahun 16,5 triliun. 1 menit dibayar satu menit dibayar berapa Pak? 6,8 juta. Kerja apa kira-kira Pak? 1 menit 6,8 juta. Iya. Itu rekor ya. Dan kaitannya dengan Georgina itu pasangannya ya dia masuk Georgina statusnya sebagai milkul yamin. Ya. Jadi ya kedudukannya sama dengan budak. Nggak dinikahin tapi boleh digaulin gitu. Ya. Bayangkan itu Pak. Ya. Jadi ternyata masih ada ya, bahkan yang namanya human trafficking ya, jangan salah, hati-hati. Ya makanya di imigrasi itu rewel. Ya kalau Bapak mau ngurus paspor, Pak mau ngurus paspor, Bapak mau kemana? Ya tinggal di mana? Bapak punya cadangan dana berapa? Ya kenapa? Karena mengantisipasi itu tadi Pak, human trafficking itu diurus oleh agen, katanya mau disiapkan kerjaan, gaji menggiurkan, nggak taunya apa? Dimasukin camp, ya ada pembeli, dibelah perutnya, diambil ginjalnya, bahkan tanpa anestesi. Gimana rasanya kira-kira? Dicungkil, diambil matanya tanpa bius, diambil jantungnya tanpa bius. Ya, semuanya laku Pak. Ginjal, jantung, liver, ya, pankreas, itu dijual. Itulah human trafficking itu tadi. Ya, jadi manusia udah kayak komoditas.
ya terutama di kalangan mafia. Ya, mafia ini kan bukan hanya jual miras, ganja, narkoba, ya, tapi mereka juga jual beli manusia. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, tapi sejak 1974 alhamdulillah ya negara-negara Timur Tengah meratifikasi dan menyetujui ya konsep HAM terkait dengan keberadaan ya tenaga kerja asing, TKI, TKW terutama. Ya, sekalipun mungkin oknum orang kaya di Arab ada yang masih menganggap TKW kita jadi budak, masih ada. Ya, diperlakukan seperti budak. Oh, jadi memang belum 100%. Ya, yang namanya perbudakan ini hilang. Ya, tapi Islam ya hadir untuk memerdekakan manusia. Nah, perhatikan Pak. Konsep merdeka di dalam Islam itu adalah orang yang dia hanya menyembah ya, hanya menghamba kepada Allah. Dia tidak diperbudak oleh harta, jabatan, manusia, dan hawa nafsu. Ya, ini dalilnya mana? Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi Allah ciptakan kita nih ya, bangsa jin dan bangsa manusia untuk apa, Pak? Ya, untuk ibadah. Artinya apa? Kalau dalam konsep Islam seperti ini, ternyata 6 miliar manusia di luar sana mereka belum merdeka. Ya, mereka belum merdeka. Kenapa? Karena mereka tidak menghamba kepada Allah. Mereka menghamba kepada Tuhan yang lain. Makanya bersyukur kita, Pak, dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Cuma persoalannya sebagai pribadi, sebagai warga negara, ya, betulkah kita sudah merdeka? Nah, ini tanda tanya besar. Ya, di Bogor kemarin rame, tukang cukur dipaksa Satpol PP, Pak, pasang bendera. Tukang cukur bilang apa? Ngapain gua pasang bendera? Gua belum merdeka. Kan viral itu, Pak, sampai bupati ngomong, ya kalau nggak mau ya jangan bikin gaduh lah. Tapi netizen semuanya membela tukang cukur karena belum merdeka. Ya, kenapa? Mencari rezeki digusur, kejar-kejar Satpol PP. Ya, emangnya negara danain, modalin kan enggak? Ya, coba Bapak lihat kasusnya itu. Ya. Jadi justru netizen itu membela sang tukang cukur. Ngapain juga gua pasang bendera, gua belum merdeka kok. Jadi boleh jadi ini benar, sebagai pribadi kita belum merdeka. De facto betul 17 Agustus 45. Ya. Jadi ini malam ini 81 tahun yang lalu, ya, anak-anak muda menculik Bung Karno, dibawa ke Rengas Dengklok, kan? Ya, dari rumahnya diculik, dibawa ke Rengas Dengklok untuk bikin pernyataan, ya, bahwa kita harus segerain. Kenapa? Karena Belanda sudah nyerah sama Jepang. Jepang habis-habisan oleh sekutu, ya, 13, 14, 15 habis Hiroshima Nagasaki, kan? Itu yang membuat Jepang gak berdaya. Ya. Terjadi kekosongan kekuasaan, Pak. Ya, maka anak-anak muda ini bergerak cepat, ya, meminta, ya, tokoh-tokoh kita, tokoh nasional kita saat itu Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok, ya, sambil menyusun naskah proklamasi. Ya, malam ini 81 tahun yang lalu dibawa lagi ke Jakarta, Bung Karno dalam posisi sakit. Itu bulan Ramadan, Pak, 9 Ramadan. Ya, sampai Habib Kuitang, ya, beliau apa, kasih madu Yaman, ya, supaya Bung Karno badannya kembali pulih sehat. Dan atas usulan Habib Kuitang juga, udah hari ini tanggal ini ayo segera,
Ini peran-peran para Habib luar biasa. Ya, termasuk lagu 17 Agustus 1945 itu siapa yang ciptakan? Ya, kan HS Mutahar, Habib. Ya, seorang Habib 17 Agustus 1945. Ya, cuma ini orang-orang komunis ini benci banget sama kalangan Habib sampai dipretelin nasabnya. Ya, karena mereka tidak menghilangkan jejak. Itu tadi, siapa yang menciptakan lambang burung Garuda, merancang? Habib. Ya, Sultan Mahmud II, Syarif Al-Qadri, ya, dari Pontianak. Terus lagu Syukur, ya, lagu 17 Agustus 45 itu Habib. Tokoh gerakan Pramuka Habib. Ya, cuma sekarang kita digiring Pak untuk membenci kalangan, ya, kalangan Habib. Ya, memang ada Habib yang nyeleneh, ada. Ya, tetapi fakta sebenarnya mereka hendak menghilangkan peran-peran ulama kita. Ya, terutama dari kalangan Habaib. Ya, oleh Habib kita, ya, difasilitasi Bung Karno, nginep di rumahnya, dan kemudian persiapan hari Jumat 9 Ramadan jam 10, ya, di Jalan Pegangsaan. Nah, dibacakanlah naskah proklamasi. Selesai sampai di situ? Enggak. Kita baru dapat pengakuan dari dunia internasional itu pertama Mesir. Bayangkan 17 Agustus 45 ke Juni 1946. Mesir pertama kali, Juni 1946. Mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Baru disusul negara-negara Islam lain, Saudi, Yaman, ya, Yordan, Suriah, Lebanon, Irak, ya, Afghanistan. Jadi negara-negara yang 45 sampai 49 yang mengakui kemerdekaan itu apa? Negara-negara Islam. Termasuk Palestina, sekalipun Palestina saat itu masih dalam kekuasaan Inggris. Tapi mufti besarnya sumbangkan dananya untuk Indonesia. Ya, mufti besar Palestina. Sementara Belanda, Bapak tahu kapan Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45? Ayo belajar sejarahnya. Ya, ya. Jadi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia itu setelah KMB, Pak. KMB itu 49, November 49, konferensi meja bundan di Den Haag. Ya, itu tahun 49. Jadi Belanda nggak mengakui 17 Agustus 45 karena menurut Belanda itu Indonesia berontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ya, makanya dalam perjanjian Hindia KMB itu ada salah satu klausul apa? Kita wajib mengganti biaya perang yang sudah dikeluarkan oleh Belanda untuk menjajah kita. Coba itu. Ya. Kita yang diperangi, kita yang dibombardir habis, ya. Senjata dan logistiknya kita yang bayar. Ya, tapi Bung Hatta saat itu pimpinan delegasi nggak punya pilihan. Ya, karena banyak tekanan dan ya beliau-beliau mungkin juga kasihan sama rakyat Indonesia yang sudah perang habis-habisan. Akhirnya apa? Yang penting kedaulatan kita dapatkan dulu. Ya, akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RI. Waktu itu belum Republik, belum NKRI, Pak, masih RIS. Ya, RIS itu 16 negara bagian, ya, Republik Indonesia Serikat. Ya. Nah, diserahkanlah kedaulatan itu, ya, dengan berat hati. Kenapa? Harus mengganti 4,3 miliar gulden biaya perang, agresi Belanda 1, 2, dan lainnya. Kita yang bayar itu. Ya. Tapi baru 2003 era SBY udah lunas secara politis. Ya, jadi memang tidak dibayar. Kalau 1 gulden itu 10.000, Pak, ya, 4,5 miliar gulden itu berarti 45 triliun. Nah, 45 triliun kan gede. Ya. Baru dianggap lunas secara politis di era SBY tahun 2003. Barulah Belanda 2005 mengakui hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45.
Tuh Pak, penjajah ya. Ini memang mental penjajah itu ya begitu. Ya Belanda, Inggris, Spanyol, Prancis, ya termasuk Amerika. Itu penjajah, mental penjajah begitu. Kemana orang-orang India? Kemana orang-orang Maori di Australia? Habis. Ya, suku Maori di Australia. Habis. Orang Indian habis jutaan. Ya, orang-orang Afrika yang dijadikan budak dibawa ke Amerika, ya dibawa ke Australia, ya dibawa ke negara-negara Eropa, ya budak. Ya sama kita dulu Rodi kan, kerja paksa di era Belanda, ya kerja paksa di era Jepang namanya Romusa. Ya bikin jembatan, bikin rel, bikin jalan, ya sambil digebukin, nggak dikasih makan, gimana rasanya itu? Yang alhamdulillahnya de facto de jure-nya alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 18 Agustus 45. Ya. Bersyukur kita Pak. Ya cuma persoalannya sebagai pribadi apakah kita sudah merdeka? Ya. Sementara dalam Islam orang yang merdeka itu orang yang hanya tunduk patuh taat kepada Allah. Nih, makanya kata Ibnu Katsir nih Pak nih, ya dalam tafsir beliau. Jadi tujuan hidup kita hanya ibadah. Kalau sudah untuk selain Allah, maka berarti kita sudah jadi budak. Oh tegas ini Pak Imam Ibnu Katsir ya. Ya ketika beliau menjelaskan Az-Zariyat 56 tadi. Ya. Dan kita bisa jadi budak, kita belum merdeka kalau ada 3 hal ini. Ya, yang membelenggu, yang memperbudak manusia. Ya, apa yang pertama? Yang pertama, ketika kita tunduk patuh terhadap hawa nafsu kita, memperturutkan hawa nafsu kita. Oh, hati-hati Pak. Ini musuhnya itu di dalam diri kita, bukan di luar. Ya. Bahkan Allah tanya dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Kamu nggak lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, Haman, Namrud, Qarun, Fir'aun. Ya, bahkan Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ngaku Tuhan kan Fir'aun. Ya, kalau di zaman modern Bashar al-Assad, ya, presiden Suriah kemarin. Ya, apa kata Bashar al-Assad? Ya, la ilaha illal bashar. Sampai begitunya Pak. La ilaha illal bashar. Tidak ada Tuhan selain Bashar al-Assad. Karena hawa nafsu, ingin berkuasa, ingin disembah, ingin dihormati. Ya, kalau di Jerman ada Hitler, kalau di Rumania ada Nicolae Ceausescu. Ya, yang seolah-olah dirinya itu adalah Tuhan. Itu manusia Pak, karena memperturutkan hawa nafsunya. Ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sehingga dia mau dikendalikan oleh hawa nafsu. Bukan hawa nafsu yang kita kendalikan, tapi kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Nih, hati-hati Pak. Ya, makanya koruptor korupsi lagi. Ya, pezina udah tobat zina lagi, pelaku LGBT udah tobat zina, melakukan lagi. Orang yang selingkuh udah tobat melakukan lagi. Kenapa? Karena hawa nafsunya udah jadi Tuhan. Loh. Ketua Umum MUI ngobrol sama pelaku LGBT Pak, umur udah 50-an ke atas. Ngomong, Kiai sebetulnya saya juga pengen tobat Kiai, umur saya udah di atas 50 tahun, tapi saya nggak kuat Kiai, nggak bisa nahan kalau udah kepengen itu Pak. Ya, bayangkan itu, ngeri nggak? Tuh di Alinda Pak nih, Alinda nih, tetangga kita, bukan perumahan sih, dia pinggiran, di luar rumah, perumahan. Ya, anak kelas 4 SD memperkosa 4 tahun anak laki-laki dan anak perempuan.
Bayangkan kelas 4 SD, kan umurnya baru 11 tahun. Kenapa dia melakukan itu? Oh, ternyata dia juga pernah diperkosa oleh anak SMP, laki-laki. Ini anak SMP, kenapa dia melakukan itu? Di pesantren, Pak. Ya, di pesantren. Jadi ngeri-ngeri sedap juga kalau di pesantren itu kayak barak. Ya. Jadi banyak sebetulnya kasusnya. Ya, cuma nggak terekspos aja. Bisa dibayangkan Pak, kalau anak kita itu mindsetnya udah begitu. Dipanggil, ditanya oleh kawan saya, kenapa sih kamu melakukan itu? Ya kalau saya lagi kepengen susah. Ya panggil aja tuh bocah, deh sini. Bayangkan Pak itu. Ini Alida nih. Ya. Ada kasus begitu, saya juga kaget ketika ini teman cerita, ya testimoni. Ya. Jadi bukan hanya 6.000 kasus Pak. Ya. Bukan hanya 6.000 pelaku, bisa lebih dari itu. Ya. Dokter, psikolog udah angkat tangan, kan? Kita nggak punya rumah rehabilitasi. Untuk narkoba ada rumah rehabilitasi. Tapi pelaku LGBT nggak ada. Negara aja nggak punya. Ya. Artinya apa? Ya. Dan kenapa mereka melakukan itu? Ya, hawa nafsu. Allah udah hancurkan sehancur-hancurnya kaumnya Nabi Lut, nggak tersisa, habis. Ya, bahkan kata Rasulullah, pelaku liwat itu bunuh dua-duanya. Artinya memutus mata rantai. Karena apa? Karena korban suatu saat dia akan jadi pelaku, Pak. Nah itu ngerinya itu. Ya, korban suatu saat dia akan jadi pelaku. Ya, makanya kita jangan merasa aman di kampung kita nih. Ya, di Bamas ini jangan merasa aman. Ya, cegah sedini mungkin perilaku menyimpang tadi. Ya, baik. Jadi ini hawa nafsu Pak, perang. Dan banyak orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Ya. Yang kedua, karena apa? Karena manusia diperbudak oleh manusia dan oleh sistem. Nah kita nih sekarang nih, ini dari luar. Ya, tadi tuh human trafficking, ya. Terus orang yang sok kuasa, ya. Orang kaya yang merasa anak buahnya sebagai budak misalnya. Nah, perbudakan manusia sesama manusia dan sistem yang berlaku. Ya, kita sistem riba, sistem hukum yang gak jelas, keadilan yang masih susah untuk kita raih. Ya, makanya tagline-nya apa Pak? Berdaulat, adil, bagi yang makmur. Ya, yang berdaulat, adil bagi yang makmur. Yang makmur yang mana? Yang bisa bayar polisi, yang bisa bayar jaksa, yang bisa bayar hakim. Adil dia, bebas dia. Ya, ada yang melesetkannya begitu. Ya karena fakta real di lapangan gitu. Ya. Dan yang terakhir nih, yang menyebabkan manusia nggak merdeka. Nah ini yang paling banyak Pak. Ya. Jadi manusia dia tidak merdeka kalau dia hidupnya apa kata orang. Tahu maksudnya Pak? Dia lebih takut, lebih khawatir omongan orang daripada apa yang sudah Allah perintahkan, apa yang sudah Allah larang. Tuh, Imam Syafi'i 1000 tahun yang lalu sudah menjelaskan tentang ini. Baru kemudian orang-orang Barat meneliti ya baru 1950-an kemarin. Ya, bahwa ternyata manusia selain dia takut kehilangan harta, pangkat, jabatan, mereka juga takut kalau diomongin oleh komunitasnya, diomongin oleh tetangganya. Jadi gengsi Pak. Ya, gengsi inilah yang membuat dia nggak takut kepada Allah, tapi lebih takut kepada manusia. Nih hati-hati Pak. Ya, takut dan cemas. Ya. Jadi Imam Syafi'i, Ibnu Sina, ya, Imam Ghazali, Imam Qayyim al-Jauziyah ini udah bicara ribuan tahun yang lalu katakanlah ya, bahwa manusia
ternyata mereka cenderung takut apa kata orang. Ya, jadi hidup kita kalau apa kata orang, ya selesai, udah nggak merdeka kita. Ya, kalau hidup kita lebih takut kepada apa yang diucapkan orang lain, maka muncul istilah FOMO, ya, fear of missing out, ya, takut ketinggalan, ya, takut kehilangan. Muncul istilah fear of missing out itu tadi, ya, overthinking. Sehingga akhirnya apa? Depresi, stres, anxiety, cemas. Nah, ini tiga yang menyebabkan manusia belum merdeka dia. Makanya tadi de facto de jure, oke lah, kita udah merdeka. Ya. Tapi sebagai pribadi, nah itu kata tukang cukur tadi. Saya merasa saya belum merdeka. Saya usaha dikejar-kejar, saya nyari duit, saya dikejar-kejar. Ya. Katanya Indonesia udah merdeka, ya, tapi nyatanya, ya, pedagang kaki lima diambil paksa, ya, gerobaknya diinjak, ditendang tuh di Samarinda, sama di mana tuh, di Maluku, ya. Polisi pelabuhan, tugas pelabuhan, ibu-ibu jualan tendang, pecat ya. Ya. Nah ini Pak, jadi memang ya itu tadi, secara pribadi sebagai warga negara kita belum merdeka. Fakta yang paling kelihatan apa Pak? Utang. Ya, utang 10.000 triliun. Itu sudah menunjukkan kalau kita hakikatnya belum merdeka. Ya, bicara hakikat, ya. Karena kita masih punya utang 10.000 triliun. Yang seharusnya setiap warga negara minimal dapat 10 juta dari negara, ternyata justru negara membebani kita utang 40 juta setiap kepala. Bahkan bayi baru lahir punya utang 40 juta. Apa kita merdeka Pak? Iya. Nah inilah yang diprotes oleh Bung Hatta. Kalau masih ada yang miskin, masih banyak pengangguran, masih banyak anak gak sekolah, hakikatnya kita belum merdeka. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi nanti ya di sesi berikutnya, ciri orang merdeka dan bagaimana cara meraih kemerdekaan. Ya, cara menjadi manusia merdeka. Ya, dalam sudut pandang Islam. Ya, jadi bukan dalam sudut pandang yang lain, Pak. Ya, karena berbeda konsep Islam dengan konsep di luar Islam. Ya. Baik, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Ya, insya Allah apa yang kita kaji, kita pelajari malam hari ini minimal, Pak, jangan salah cara bersyukur. Ya, pandailah jadi orang yang mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan. Ya, termasuk ya 81 tahun ya kemerdekaan Republik ini. Ya. Baik, ada yang mau nanya sebelum kita tutup? Oh, silakan. Pak David, ya. Apa perbedaannya budak dengan hamba sahaya? Iya. Kalau ditanya budak dengan hamba sahaya, ya, perbedaan bahasa udah pasti, Pak. Karena orang Sunda manggil budak itu anak kecil, orang Malaysia manggil budak itu anak kecil, kan? Iya. Jadi dari sudut pandang bahasa ya ada perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, budak dengan hamba sahaya sebetulnya punya makna yang sama. Cuma kalau budak itu cenderung sarkasme, kasar. Ya. Sementara hamba sahaya halus. Ya, tapi intinya sama. Seorang yang diperlakukan sebagai budak dengan seseorang yang diperlakukan sebagai hamba sahaya, sama-sama dia nggak merdeka. Ya, sama-sama tidak merdeka. Ya. Makanya Islam itu general, Islam itu universal. Kamu nggak boleh memperbudak orang lain. Hanya Allah yang punya hak untuk memperbudak makhluknya. Hanya Allah. Makanya itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, karena realitas dalam kehidupan yang namanya perbudakan sudah ada,
Disitulah Islam hadir menjadi rahmat. Ya, kamu bisa jalankan syariat ini kalau kamu udah merdeka. Ya, kamu boleh melakukan ini kalau kamu sudah merdeka. Kamu harus merdekakan budak kalau kamu melakukan ini. Nah, disitulah Pak Islam punya posisi, mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena hanya Allah yang berhak untuk yang memperbudak manusia. Makanya kenapa ini kita punya dahi sejajar dengan lutut dan jari kaki gitu. Ya. Sementara dalam ajaran agama lain gak ada itu. Supaya kita ini nggak sombong Pak jadi orang. Ya, ingat otak depan ini, sebelah depan ini yang paling punya pengaruh untuk membentuk karakter manusia. Makanya ketika kita sujud, disitulah ya jarak kita yang terdekat kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah. Makanya kan Rasulullah larang, nggak boleh seorang istri sujud sama suaminya, nggak boleh anak sujud sama bapak ibunya, ya nggak boleh, kecuali kalau Allah perintahkan, ya kecuali kalau Allah perintahkan. Makanya ketika iblis diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam, nah iblis bangkang kan, karena merasa dirinya lebih baik. Jadi kalau ada manusia nggak mau sujud, berarti dia sama dengan iblis Pak. Ada orang nggak sholat, mohon maaf, ngaku Islam nggak sholat, ya sama iblis, sama dengan iblis. Mau dibilang begitu? Ya kan, pasti kan kita nggak mau. Ya, ya karena iblis merasa dirinya lebih baik, dia nggak mau memposisikan dirinya, ya apa namanya, ya sujud kepada Adam tadi. Ya, itu makanya Pak kita bersyukur kepada Allah masih mau sujud. Ya, jadi orang yang nggak mau sujud berarti dia sombong. Nah, baik, jadi kembali kepada budak dan hamba saya, intinya sama. Ya, kecuali dalam sudut pandang bahasa tadi memang ada perbedaan, ya. Tapi secara maknawiyah, kedudukan seorang budak dengan kedudukan seorang hamba saya, ya, sama. Ya, artinya apa? Ya dia belum merdeka. Ya, karena dia belum merdeka, maka ya itu tadi belum boleh melaksanakan beberapa perintah syariat. Ya, termasuk sholat. Jadi seorang budak dia boleh dia sholat apa namanya yang lain, tapi itu untuk sholat Jumat harus merdeka. Ya, Bapak buka lagi fikihnya itu. Ya, syarat wajib, syarat sah, rukun. Ya, kan di antara beberapa poin itu harus merdeka. Ya. Jadi penyebutan saja ya Mas David ya, budak itu kesannya kasar, hamba saya itu lebih lembut, lebih halus ya. Tapi kedudukan manusia sebagai budak dan sebagai hamba saya sama. Ya, termasuk tadi milkul yamin itu. Ya, milkul yamin itu lebih spesifik, tapi kedudukannya sama bahwa dia budak. Ya, makanya Saudi mengizinkan ya, Ronaldo kumpul kebo ya kalau bahasa kita kalau belum nikah kan masuk ke wilayah Saudi, padahal di sana sangat ketat. Ya, harus jelas ini siapa, mana buktinya. Ya, maka surat keterangan untuk bisa masuk disebutlah milkul yamin. Itu begitu Pak. Ya. Ya nggak tahu apakah ini ada unsur politis atau tidak gitu ya. Ya tapi memang dalam aturan syariatnya begitu. Ya. Baik, ya wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita ya. Dan jadilah manusia merdeka ya. Jadilah manusia merdeka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.